Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Zahra dengan NIM 2248 dari kelas C. Materi mengenai minyak atsiri. Minyak atsiri adalah zat berbau yang terkandung dalam tanaman. Minyak ini disebut juga minyak menguap, minyak eteris, atau minyak esensial. Karena pada suhu kamar mudah menguap. Istilah esensial dipakai karena minyak atsiri mewakili bau dari tanaman asalnya. Ciri utama dari minyak atsiri yaitu senyawa yang berwujud cairan atau liquid pada suhu ruang, mudah menguap, terbang, atau volatil, menghasilkan aroma tertentu. Kandungan dari minyak atsiri itu umumnya terdiri dari campuran beberapa jenis senyawa minyak atsiri. Beberapa di antaranya sangat termolabil atau tidak stabil pada perlakuan suhu tinggi. Metodenya itu yang pertama ada destilasi. Tahapannya ada persiapan, pemanasan, dan pemisahan. Kelemahan dari metode ini itu senyawanya rusak karena menggunakan panas, sedangkan kelebihannya itu teknologinya sederhana, waktu cepat, dan pemisahan mudah. Metode yang kedua itu ada press. Tahapannya pengopresan, dan pemisahan. Kelemahannya itu waktunya lebih lama, pemisahan lebih sulit, sedangkan kelebihannya itu teknologi sederhana, senyawa tidak rusak karena panas. Metode yang ketiga itu ada pelarut organik. Tahapannya meliputi persiapan, ekstraksi, dan pemisahan. Kelemahannya, pemisahannya lebih sulit dan teknologinya mahal. Sedangkan kelebihannya itu waktunya cepat dan senyawa tidak rusak karena panas. Metode yang keempat ada enfleurasi. Tahapannya itu ada persiapan, ekstraksi, dan pemisahan. Kelemahannya itu pemisahan lebih sulit dan waktunya yang lama. Sedangkan kelebihannya itu teknologi yang sederhana dan senyawa tidak rusak karena panas. Metode yang terakhir yang kelima itu ada maserasi lemak panas. Tahapannya meliputi persiapan, ekstraksi, dan pemisahan. Kelemahan dari metode ini ada pemisahannya yang sulit, waktu yang dibutuhkan lama, senyawa rusak karena panas. Sedangkan kelebihannya teknologi yang digunakan sederhana. Fraksinasi berasal dari kata fraction atau bagian. Secara harfiah dapat diartikan sebagai mekanisme untuk memilah atau memisah-misahkan suatu kumpulan atau kesatuan menjadi beberapa bagian, atau lebih mudahnya dapat dikatakan sebagai proses pembagian kelompok. Tujuan dari fraksinasi sendiri itu untuk mendapatkan fraksi atau bagian tertentu dari suatu ekstrak yang kedua untuk melakukan isolasi atau pemisahan suatu senyawa atau bahan sekunder tunggal. Fraksinasi bisa menggunakan yang pertama ada ekstraksi cair-cair, di mana peningkatan polaritas, ketidakcampuran antara dua komponen pelarut yang digunakan, dapat diprediksi senyawa terlarut. Selanjutnya ada kromatografi lapis tipis atau KLT. Prinsip kerjanya itu memisahkan sampel berdasarkan perbedaan kepolaran antara sampel dengan pelarut yang digunakan dengan menggunakan lapis tipis lempeng kaca, logam, dan lain-lain. Fase geraknya yaitu cairan. Komposisi campuran dapat berubah karena penyerapan atau penguapan. Fase diamnya berupa serbuk halus yang berfungsi sebagai permukaan penyerap. Pemurnian merupakan metode yang digunakan untuk mendapatkan komponen bahan alam murni bebas dari komponen kimia lain yang tidak dibutuhkan. Prinsipnya itu pemisahan antara dua zat atau lebih yang saling bercampur. Tujuannya untuk mendapatkan suatu zat murni dari suatu campuran atau larutan yang sudah tercemar oleh zat lain. Tingkat kemurniannya itu di antara 95 sampai 100%. Pemisahannya itu ada dua, yaitu peristiwa fisika atau kimia. Bagian pemurnian yang pertama ada rekristalisasi, di mana proses pemurnian kembali senyawa organik padat dari bahan pengotornya dengan cara mengkristalkan kembali senyawa padat yang telah dilarutkan ke dalam pelarut. Prinsip kerjanya itu dengan cara melarutkan dengan pelarut yang dapat melarutkan pada suhu tertentu. Yang kedua ada dekantasi. Dekantasi merupakan proses pemisahan campuran berdasarkan sedimentasi dan penuangan langsung atau pemindahan pada wadah lain. Prinsip kerjanya itu yang pertama didahului dengan proses sedimentasi, yang kedua metode ini tidak terlalu efektif karena masih ada kemungkinan cairan yang tertinggal di sedimen atau ada partikel sedimen yang masuk ke dalam cairan. Yang ketiga ada sublimasi, yaitu proses suatu senyawa mengalami konversi dari suatu padatan menjadi gas tanpa melalui fase cair. Ini dilakukan dengan cara masukkan senyawa pada suatu sistem vakum yang pada tekanan rendah, padatan akan membentuk gas dan terkondensasi menjadi senyawa murni. Terakhir yaitu ada komputasi bahan alam. Komputasi dapat diartikan sebagai cara untuk menemukan pemecahan masalah dari data input dengan menggunakan suatu algoritma. Hal ini ialah apa yang disebut dengan teori komputasi, suatu subbidang dari ilmu komputer dan matematika. Selama ribuan tahun, perhitungan dan komputasi umumnya dilakukan dengan menggunakan pena dan kertas, kapur atau batu tulis atau dikerjakan secara mental. Kadang-kadang dengan bantuan suatu tabel. Namun sekarang, kebanyakan komputasi telah dilakukan dengan menggunakan komputer. Baru seperti penemuan obat baru, database tanaman, prediksi aktivitas obat, prediksi farmakologi obat, dan molekular docking. Sekian materi yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.